Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi kembali menjumpai Anda tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind, it's not everything. Bahwa pikiran atau batin bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran atau batin kita. So, jadi manage your mind. Kelola pikiranmu, kelola batinmu. Untuk apa sebenarnya kita mengelola pikiran kita atau mengelola batin kita? Saya yakin semua makhluk ingin hidup berbahagia. Dan itu ternyata pikiran sebagai pelopor bisa jadi dia mengarahkan kita ke arah yang negatif atau ke arah positif. Kita harus mampu untuk mempelajari, mengenali dan kemudian mengelolanya dengan baik dan benar. Baik pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang narasumber kita yang luar biasa. Dan tema kita memang sangat menarik, yaitu semangat berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan Indonesia cerdas. Saya rasa untuk Indonesia cerdas ini adalah semua harus bergandengan tangan untuk sama-sama memikirkan hal ini. Termasuk diantaranya beliau-beliau ini yang memang secara konsisten berada di institusi pendidikan, yaitu di Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen, Malang. Kita sapa dulu, beliau adalah Wakil Rektor 1 Unira Malang, yaitu Bapak Dr. Sutomo M. Sos. Ya. Baik, apa kabar? Alhamdulillah. Saya panggilnya Pak Sutomo, Pak Tomo ya? Boleh, dua-duanya. Apa Pak Suto? Pak Sutomo, boleh. Pak Suto? Pak Sutomo aja. Oh, Pak Sutomo. Iya. Pak Sutomo, Ya. Sutomo. Su itu Utomo. baik, Tomo itu budi pekerti. Jadi budi pekerti yang Sutomo baik. itu adalah budi pekerti yang baik. Gitu. Semoga selalu begitu ya Amin, Pak. amin. Amin. Makasih. Baik, penjenengan ini di Wakil Rektor ya Pak? Ya, Wakil Di- Rektor 1 Wakil- itu bidang akademik, riset dan Riset. dan kerjasama. Oh. Akademik, riset dan kerjasama. Oke. Baik. Dan kedua adalah narasumber kita, beliau adalah dari FKUB Kabupaten Malang, juga berada di MUI Malang dan PCTAI Kabupaten Malang. Saya juga mau tanya ini PCTAI itu apa. Beliau adalah pernah juga menjadi tamu saya di Manage Your Mind, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Ghazali MSI. Apa kabar Pak Ghazali? Assalamualaikum, alhamdulillah, baik-baik. Kita ketemu lagi ya Pak Ya. ya. Sekarang harus lebih ini lagi nih, Oh, ya. lebih dalam lagi nih. Saya mau nanya PCTAI itu apa? PCTAI itu singkatan organisasi, itu organisasi Ya. Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. boleh. Bahkan masih ada kepanjangannya, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai oleh manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Oh, berarti itu sudah melampaui atau lebih melampaui agama atau apapun ya. Ini kemanusiaan ini. berarti. Ya. Keimanan dan kemanusiaan. Keimanan dan kemanusiaan. Persaudaraan Cinta Tanah Air dasarnya iman dan kemanusiaan. Lintas sara berarti. Suku agama ras, lintas. Oh, lintas. Iya kan? Lintas agama. Lintas suku. Oke, lintas suku, agama dan ras ya. Berarti siapapun sebenarnya Siapapun. bisa masuk di sini. Nah, ketuanya kebetulan Pak Rektor Unira ini. Kabupaten Malang. Saya wakilnya. Oh gitu ya. Hampir semua termasuk Pak Tomo ini menjadi pengurus tuh. Iya, masuk. Baru kali ini tahu. Nah, nanti tinggal pelantikan. Iso ae. Iya. Nah, baik, saya mau ke Pak Sutomo dulu nih. Ya, Pak Sutomo baik. ini kan sudah berada di berapa tahun Pak berada di Ya, hampir 12 tahun. institusi ya? Ya. Institusi pendidikan berapa tahun Pak? 12-an tahun. Oh ya suwe lo ya. 12 Lumayan, tahun. lumayan. Baik, Pak, di era global sekarang kan banyak tantangan Yes. yang kita hadapi ya. Yeah. Kemudian dari tantangan tersebut tidak hanya menyerang kita secara pribadi, namun juga menyerang negeri kita secara keseluruhan. Yeah. Maka dari itu kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya kita perbaharui, karena itu merupakan Betul. satu-satunya alat untuk dapat menjaga negeri ini agar tetap utuh Yeah. dan berdiri kokoh, berjajar di antara bangsa-bangsa lain. Apa pentingnya sadar berbangsa dan bernegara? Ya, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Gitu. Ya, panjang pertanyaannya Pak. Ya. Jawabannya pendek aja Pak. Nah iya, pertanyaannya kan sebenarnya pendek, jawabannya panjang. Iya. Kalau ini kembali. pertanyaannya panjang, nanti jawabannya sedikit gitu kan.
Pak Tomo? Ya, pemirsa Dama TV yang saya hormati, terkait dengan era saat ini, era yang serba cepat ya, dalam berbagai macam perspektif, bisa kita lihat khususnya teknologi, kita sangat menyadari betul bahwa dalam pengelolaan perguruan tinggi tidak boleh lepas dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kita meyakini sampai hari ini, kalau dalam perspektif sosiologi itu pun dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Artinya bahwa kampus ini ya harus siap untuk menghadapi perubahan itu dengan berbagai macam skenario yang sudah kita tegaskan. Salah satunya adalah bahwa kampus Universitas Islam Raden Rahmat ini adalah kampus yang bernaungan di bawah LPTNU. LPTN itu lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Dan mungkin sudah sangat tegas di mana-mana, tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia, bahwa komitmen NU terkait dengan berbangsa dan bernegara itu sudah final. Jadi penegasannya adalah NKRI harga mati. Hubbul waton minal iman. Itu sebagai dasar pijakan kami dalam mengelola lembaga ini agar sepandai apapun mahasiswa kita, peserta didik kita, tetap berkomitmen pada keteguhan dia dalam berbangsa dan bernegara. Jadi siapa saja yang masuk di Unira Malang ini harus mempertegas yang pertama adalah komitmen hubbul waton minal iman. Dari cinta kepada tanah air, cinta kepada negara, bangsa itu adalah bagian dari iman. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan semangat yang pertama itu sebagai dasar pijakan semua aktivitas akademik di Unira Malang, maka kita pun akan terus berupaya untuk melakukan berbagai macam akselerasi untuk menjawab dari berbagai macam tantangan hari ini. Yang hari ini bisa kita sebut sebagai ya era milenial ya. Serba semua berbasis pada teknologi. Betul. Nah, kampus ini juga harus bisa bisa menghadapi itu atau bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Sehingga salah satu hal yang menarik yang menurut saya Ibu dan seluruh pemirsa Dama TV, bahwa yang menarik hari ini adalah kebijakan era Pak Jokowi yang kedua. Ini adalah ada konsep terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, ini sebenarnya di Unira Malang jauh sebelum ada konsep atau diskurs terkait dengan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Sebenarnya kita itu sudah memiliki berbagai macam desain proses pendidikan dan pembelajaran. Salah satunya memang kita sejak awal berdiri di tahun 2014 itu, kita senantiasa mendorong bahwa proses pendidikan dan pembelajaran itu tidak hanya semata-mata di dalam kelas, tapi kita dorong seluruh dosen itu agar berimprovisasi di dalam proses pembelajaran itu. Ya bisa saja dia akan melakukan pendidikan dan pembelajaran itu di luar kelas sesuai dengan topik yang dibahas gitu. Contoh misalkan PKN bicara soal macam-macam agama misalkan. Dalam proses belajar tidak harus diajar di dalam kelas, bisa beberapa di waktu tertentu, bisa di tempat-tempat saudara-saudara kita, di masjid ya, mungkin juga di gereja, di vihara, juga di kuil, ya di kuil ya. Jadi itu sebenarnya sudah kita dorong sejak kita beri tahun 2014. Artinya dengan konsep Mendiknas hari ini kita sebenarnya tidak kaget. Kita sudah berupaya mulai 2014 untuk melakukan itu. Hanya saja memang untuk menggait ya terkait dengan kebijakan yang hari ini memang kita masih perlu petunjuk teknis ya. Artinya memang kita lembaga institusi pendidikan yang tidak boleh tanda kutip sembrono sakarepe dhewe itu kan. Ya berarti kita harus taat kepada aturan, mau tidak mau kita juga harus mentaati aturan itu. Nah hari ini kita masih menunggu ya juklatnya ya juknisnya. Sebenarnya kampus Merdeka secara teknis itu seperti apa sih nanti? Meskipun gambaran besarnya kita sudah memiliki konsep, bahkan sebagian sudah kita terapkan. Ya, artinya dalam menyongsong era yang hari ini, yang milenial ini, ya kita sudah siap untuk menghadapi itu semua.
Dan bahkan dalam proses pendidikan pembelajaran kita sudah memulai mendorong dengan menggunakan yang namanya e-learning. Oh, e-learning, electric learning. Jadi pembelajaran berbasis online. Oke. Jadi dosen tidak hanya sekedar mengajar harus tatap muka, tapi dosen diberikan keleluasaan untuk memberikan proses pembelajarannya itu tidak harus tatap muka, tapi by online. Nah, itu sudah kita lakukan dan terus akan kita sesuaikan dengan berbagai macam dinamika terkait dengan khususnya perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Sutomo. Sebenarnya saya ingin tanyakan juga kaitannya nanti, tapi kita akan putus dulu. Siap. Kita akan ketemu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dharma TV, jangan lupa bahwa ada dupa dupalo yang aromanya organik, aroma wangi, dupa wangi dengan bahan dasar organik sehingga dia aman untuk pernafasan kita. Juga abunya dingin jika tidak membuat biasanya tangan terkena peletikan api ya, jadi luka. Jadi bisa didapatkan di Dharma TV dan keuntungannya dipakai untuk giat-giat sosial Dharma TV. Anda bisa telepon di nomor telepon di bawah ini. Baik, pemirsa Dharma TV masih bersama saya Sapna Dewi dan beserta Pak Sutomo dan Pak Gosali yang membahas tentang bagaimana semangat berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan Indonesia cerdas. Nih saya mau tanya nih, ini generasi di atasnya milenial, pintu milenial ya, atau sebelumnya Pak? Atau Orba? Ya. Orde lama, orde baru. Orde lama, orde baru. Orde lama maksud saya? Lahir orde lama ya, Mbak? Oh, lahir orde lama. Oh, terus masih mengalami orde lama, juga mengalami orde baru dan reformasi. Nah, ya, lengkap. Ini beliau lebih ini loh dari kita ya, pengalamannya. Bagaimana Pak? Nah, Pak Gosali, bagaimana penjenengan melihat dari zaman di mana penjenengan masih remaja dulu dan menjadi mahasiswa dengan kondisi yang sekarang? Apakah ada kemerosotan? Apakah justru peningkatan, Pak? Dari mungkin dari budi pekerti, tata krama atau apapun deh. Kalau teknologi paling pengetahuan sudah lebih ya Pak ya. Kak ngatasi lagi nih pengaruh teknologi hari. Gini ya, jadi terima kasih Mbak Sadana bahwa tema kita memang menarik hari ini, yaitu semangat berbangsa bernegara menuju Indonesia cerdas. Hebat ini. Tema kita itu memang menarik sekali, perlu kita bahas, kita bicarakan. Bahwa saya tak mulai dari tema ini dulu. Oke. Bahwa semangat berbangsa dan bernegara untuk menuju itu, bahkan menuju Indonesia cerdas, salah satu alat untuk membangkitkan semangat jiwa besar bangsa Indonesia terhadap negara dan bangsanya. Salah satunya ini adalah cinta tanah air Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sutomo tadi, hubul waton minal iman. Sebab kalau tidak ada cinta, itu rasanya tidak ada gairah, tidak ada semangat. Hampa. Hidup ini seakan-akan tidak bergairah. Betul. Termasuk hari ini saya semangat sama Pak Dr. Tomo karena ada Busadana ini. Oh, terima kasih Pak. Saya juga semangat loh. Dengan cinta ini saya di sini. Jadi apapun yang kita lakukan kalau didasari dengan cinta, insya Allah itu semangat. Semangat. Oleh sebab itu, ajaran di Islam masalah cinta tanah air ini sudah ada di sini. Hubul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu masukkan sebagai bagian dari iman. Jadi iman itu belum lengkap kalau belum cinta tanah air. Gitu. Khususnya terhadap negara Indonesia ini. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita ini cinta tanah air? Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur atas anugerah Allah, diberikan negara yang terbaik. Insya Allah di dunia ini yang terbaik Indonesia. Ini harus kita syukuri. Itu yang sudah keliling dunia Pak. Ini yang belum karena Allah yang Maha Cinta itu cinta terhadap bangsa Indonesia. Siap. Oleh sebab itu kalau kita pecinta terhadap tanah air Indonesia, maka akan ketemulah dengan cinta Allah. Karena Allah memberikan anugerah negara yang terbaik. Karena cinta Allah.
Akhirnya cinta bangsa Indonesia ketemu dengan cinta Khalik yang Maha Pencipta, yaitu Allah, terjadilah cinta-cinta. Nah, cinta-cinta itu singkat menjadi cincin. Oh. Nah, cincin itu ada cinta-cinta. Oh gitu ya Pak ya? Nah, iya ya, kayak cincin ini. Oh, no, Makanya filosofi cincin ini ini. ditaruh di jari yang manis. Manis. Oh, harus Nggak di manis. jempolan ya, Iya. jari yang manis. Harus manis lah cinta. Itu asalnya dari cinta. Oleh sebab itu, kalau kita cinta pada tanah air, maka akan manunggal dengan cintanya Allah. Cinta hamba ketemu dengan cinta Allah, itulah namanya manunggalnya Kaulo Gusti. Itu. Kalau ini dilakukan oleh bangsa Indonesia, Indonesia, ya. Luar biasa. Kalau ini dilakukan, insya Allah hal-hal yang positif, hal-hal yang memang diinginkan, dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, semangat dan sebagainya, itu akan tercapai. Bahkan kalau ini memang bisa manunggal antara manunggalnya keimanan kemanusiaan tadi, Ya. dan cinta tanah air, insya Allah Indonesia ini akan menjadi mercusuar dunia. Akan menjadi pusat perdamaian dunia. Bagaimana caranya Pak untuk sampai manunggaling tadi loh? Saya yang penting itu loh. Saya teruskan ini. Oleh sebab itu, kalau hubbul waton iminal iman, cinta tanah air ini tidak ada di bangsa Indonesia, saya katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul ini. Kalau sampai bangsa Indonesia tidak mencintai tanah airnya, ibarat saja kalau suatu rumah tangga cintanya berantakan itu. Oleh sebab itu, betul apa yang disampaikan di dalam kitab Hukukul Hayat halaman 148. Di situ disebutkan laula wattoni hubbul waton la gharabal balad. Laula wattoni, kalau di suatu negara itu tidak ada yang cinta wattoni terhadap negaranya, hubbul waton la gharabal balad, maka rusaklah negara itu, robohlah negara itu. Ya. Ini karena pentingnya cinta tanah air. Jadi dasarnya kalau kita ingin semangat, ingin menuju Indonesia yang cerdas, nanti cerdas ini akan saya jelaskan dengan Pak Dr. Sutomo ini. Ini kita bicara masalah kebangsaan dulu. Ya. Jadi kuncinya adalah cinta tanah air. Itu harus. Oleh sebab itu di NU ini yang biasa kita acara apa saja ini pasti dinyanyikan itu. Ya, Subhanul Waton. Subhanul Waton. Ya. Nah, ini nanti Pak Sutomo nanti yang bisa. Saya lupa ini. Daripada keliru ya. Orla udah lupa. Daripada keliru. Gitu. Ya. Jadi ya, itu intinya di situ. Cinta tanah air bagian dari iman. Ya. Wah, itu sudah jadi dasar ya. Makanya saya mendirikan menjadi pengurus persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai oleh manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Oke, baik. Semua itu sangat indah buat saya, sangat baik ya, manfaat juga. Tapi Pak, bagaimana mewujudkan anak-anak misalnya, ini anak-anak karena institusi pendidikan ya, saya mengatakan begitu. Cinta tanah air, kalau mereka nggak pernah lihat negara lain gitu, bagaimana mereka bisa membandingkan gitu? Apa ada gitu acara tur kemana gitu ke Afrika gitu atau kemana Pak? Supaya ngelihat gitu, semua ya Allah ternyata ya negaraku tuh luar biasa. Kadang-kadang karena itu mereka tidak pernah kemana-mana, sebenarnya kenaifan itu yang membuat mereka ya udahlah biasa-biasa aja lah. Mungkin nggak sih Pak, ada nggak program-program yang jalan-jalan gitu? Baik, terima kasih ya Bu Sadana ya. Iya Pak Sutomo. Semenjak tahun 2014 itu hampir setiap tahun itu kita didatangi dubes maupun beberapa dosen dari luar negeri ke kampus kita, atau sebaliknya hampir setiap tahun kita punya program upgrading teachers gitu, kira-kira semacam itu. Jadi dosen-dosen kita diajak untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri.
Dan rencana di tahun 2020 ini April kita sudah akan memberangkatkan teman-teman dosen untuk berkolaborasi hasil riset itu di Singapura, di Malaysia, dan di Brunei Darussalam. Jadi aktivitas event itu sebenarnya adalah kegiatan yang mana para sivitas akademik khususnya dosennya mau tidak mau dosen ini nanti kan sebagai ya suka tidak suka sumber belajar, salah satu sumber belajar itu kan di dosen. Ketika dosen sudah ada perubahan mindset untuk melihat dunia kayak apa, maka itu akan, menurut kami, keyakinan kami itu akan mempermudah bagaimana dosen itu akan mentransformasikan pengetahuan, pengalamannya itu kepada para mahasiswa. Dan itu hampir setiap tahun di berbagai macam event. Misalkan event yang beberapa kali sudah kita lakukan itu namanya AMIPEC, Annual Malang International Peace and Conference. Jadi di kampus ini setiap tahun kita menyelenggarakan namanya event internasional itu, namanya AMIPEC. Kita mengundang beberapa tokoh agama luar negeri yang lintas iman bahasanya. Wah, luar biasa keren. Lintas iman, bahkan dari berbagai macam akademisi, latar belakang akademisi, dengan topik tertentu kita bahas di sini. Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sebenarnya di negara lain dengan Indonesia itu apalah yang sama, apa yang berbeda. Kalau memang ada sesuatu yang berbeda ya itu bagian dari sunat Tuhan aja, sunatullah aja, nggak usah diperdebatkan, kira-kira begitu. Justru luar biasa ya. Justru luar biasa. Tak terbatas. Iya. Sehingga ini akan menjadi motivasi motivasi tersendiri bagi hampir semua negara, saya pikir. Yang di Malaysia mungkin dia akan sangat tertarik dengan Indonesia dengan berbagai macam keelokan wilayahnya. Tapi sisi yang lain mungkin Indonesia juga merasa bahwa di Malaysia ada sesuatu yang bisa kita tiru. Artinya sebenarnya kalau ngomong membandingkan antara negara satu dengan yang lain, ya di mana-mana tidak ada kesempurnaan. Punya kelebihan. Justru kesempurnaan itu harus tertutupi antara kekurangan kita diambil dari yang lain dan kelebihan kita juga diambil oleh yang lain. Itulah akan terwujud sebuah kesempurnaan. Saling mengisi ya Pak. Saling mengisi. Kebaikan-kebaikan seperti itu. Pak Ghazali kayaknya sudah mau bicara deh, tapi tunggu dulu Pak ya segmen berikutnya. Jadi kayaknya sudah dari tadi pengen nambahin. Baik pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana. Kita akan dengarkan statement dari Pak Ghazali. Baik pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya masih bersama Dr. Sutomo dan Pak Dr. Andes Ghazali, MSI. Apa? Iso kabeh pokoknya. Sebentar. Baik, kita akan ini sudah mau ngomong nih ya sebenarnya apa Pak Ghazali tentang apa nih Pak? Pak, generasi milenial ini kan terkenal cepat nih, beda sama generasinya Bapak. Dulu ada alon-alon asal ke salon. Kelakon. Alon-alon asal ke lakon. Kalau sekarang bebas, santuy anak-anak sekarang itu. Emang gue pikirin, nggak usah mikir-mikir Pak, terlalu mikir gitu. Mereka ada woles aja gitu, slow aja katanya anak-anak sekarang Pak. Gimana Pak menghadapi anak-anak zaman sekarang Pak? Apa yang kurang menurut Bapak? Lebihnya dulu dong, kita apresiasi dong kelebihannya. Monggo. Kita bicara masalah pendidikan, kaitannya dengan kecerdasan itu tadi. Semangat berbangsa, bernegara menuju Indonesia cerdas ini kaitannya dengan pendidikan. Bahwa proyeksi pendidikan abad ke-21 yang akan datang ini ada 3 dasar yang mendasar yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah karakter atau akhlak. Ini tidak hanya di Indonesia, ini dunia itu mengakui. Bab karakter ini paling penting. Dasar, khususnya bagi bangsa Indonesia dan dunia ini diakui karakter akhlak. Nah, karakter itu ada 2 macam. Ada karakter moral dan ada karakter kinerja. Karakter moral itu kaitannya dengan iman, takwa, jujur, santun, rendah hati, sabar, ikhlas. Woles mbek santuy gak om, Pak Sutomo tadi. Iya. Karakternya. Sebentar. Keras toh pokoknya. Itu yang karakter moral. Moral ya. Karakter kinerja itu kaitannya dengan kerja keras, disiplin,
tangguh, terus tanpa menyerah, Ya. terus apalagi yang hubungannya dengan kerja keras. Tidak kerja keras, Pak, kerja cerdas arek saiki. Cerdas, cepat. Ini karakter kerja. Nah, ya kerjanya cerdas gitu. Nah, dan tuntas gitu loh. Tuntas. Kadang-kadang Ini dia bukan nih. kerja tapi nggak tuntas Ya. gitu loh. Banyak itu. Cepet tapi Kadang-kadang cepat kena lewat. ya rugi itu sudah. Nggak bangun lagi ya, Nggak Pak. bangun Mentalnya lagi. nggak Ya, tangguh ya. Tuntas gitu. Ya, betul, Sering betul. bosen gitu. Betul. Jujur, kadang-kadang jujur tapi malas. Ada gitu. Orang Banyak, jujur banyak, tapi banyak. malas. Ya. Ada yang kerja keras tapi culas. Ngentitan. Iya. Cok ngentit. Lek sing dintit ya titik-titik gak apa-apa, lek miliatan ayo. Lah sing tit lek rakyat apa mana itu. Titik apa Itu buat kaitannya dengan kinerja, apa Ya, itu karakter, akhlak itu. Ya. Ini yang pertama. Betul. Yang kedua adalah keahlian. Ya. Keahlian itu bahasa kerennya kompetensi. Ya, kompetensi. Keterampilan juga termasuk Iya, nggak? kompetensi. Ya, bagian dari. Kompetensi itu ada 4, namanya 4K. Pertama adalah berpikir kritis, Ya. kemudian kreatif, komunikatif, Ya. dan kolaboratif. Ya. Oke. Kerjasama. Ya. Ini yang kedua, yaitu harus punya itu. Yang namanya cerdas nanti itu harus dimiliki. Yang ketiga adalah yaitu literasi, Oke. terbuka wawasan. Ya, nggak naif ya. Kalau dulu kita ini zaman dulu kita sekolah itu pendidikan cuma yang penting bisa membaca, menulis, hitung gitu. Ya. Cilastung itu. Calistung. Calistung. Calistung sama Nah, ikro sekarang dong. ini harus dihilangkan itu. Sama ikro. Ya, membaca. Literasi kita ini sekarang ada paling tidak ada 5. Apa tuh? Literasi baca, Ah. literasi budaya, literasi teknologi, literasi ekonomi, keuangan, banyak literasi. Contoh literasi baca, ya. Kalau ya. Bab literasi baca ini penting. Tuhan memberikan wahyu melalui Nabi Muhammad yaitu sebuah Al-Quran. Ayat yang pertama itu turun itu adalah baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Iqra itu artinya bacalah. Bacalah. Literasi baca. Ya. Lah Indonesia ini ya minat bacanya itu tinggi. Tapi daya bacanya itu rendah. Maksudnya, Pak? Daya Gini. baca itu. Kalau mau baca buku yang tebal itu daya bacanya sekarang sudah rendah. Aras-arasan ya. Tapi lek baca WA, Duh, itu jam-jaman itu loh. saya baca Bangun koran tidur. di HP. Iya, HP. bangun tidur. Kalau ada WA panjang itu langsung didel itu. Tapi kalau dihadapkan dengan buku yang tebal, Males apa? godek-godek itu males itu. Saya nggak alam. Jadi Ya, minat baca bangsa Indonesia sekarang ini adalah tinggi, tapi Tapi daya dayanya. bacanya itu rendah. Ya. Nah sekarang ini ya, kalau kita berbicara masalah yang lampau ya pendidikan yang lampau. Nah bangsa Indonesia ini dihadapkan dengan hal-hal yang memang nyata yang sekarang yang disebut milenial ini. Ya. Kalau dulu pendidikan orang tua itu mengendaki anaknya nanti kalau dewasa itu jadi apa? Itu. Sekarang ini harus dihilangkan itu. Nanti anak-anak ini lulus sarjana misalnya, bisa apa? Membuat apa kalau bisa? Ya. Membuat apa? Jangan hanya bisa apa. Membuat Mau anak. membuat apa? Bisa pasti, Pak. Membuat anak, Pak. Iku Kawin nom kabeh. Oh, kawin itu saiki. penggawean. Kalau itu nggak usah sekolah sudah bisa. Oh, ya. itu pegawaian lawas itu ya. Turun temurun kalau itu ya. Iya, itu. Bisa Buat apa apa ya? sekarang? Membuat apa buat ya? apa? Dan profesi sekarang tidak sama dengan profesi dulu. Ya, betul. Kalau dulu zaman tahun 80 70-an, saya melihat orang tukang pos itu. Waduh, saya ini seneng sekali. Hebat Kepingin tuh, si opo ya carane tadi wong tukang pos. Bawa sepeda Suzuki yang oranye itu. Oranye. Pakai seragam itu. Oh ya, uniform. Sekarang kemana itu? Sekarang tinggal ya itu
SMS dong. SMS. Ya, Ah. data. Ya. Ya, Jadi ada sekarang informasi. kita jangan terpukau dengan hal-hal keberhasilan masa lampau. Tapi kita sekarang itu harus ya menyiapkan generasi yang akan datang ini bagaimana untuk menghadapi masa-masa milenial yang akan datang. Ya. Jadi kita harus gelisah Ya. menghadapi yang akan datang. Tidak terpukau yang masa yang lalu itu. Yang Ya. perlu dipersiapkan. Yang perlu siapkan. Ya. Ya. Oleh sebab itu, kalau sekarang anak-anak ini hanya ingin menjadi nanti jadi pegawai itu, pegawai negeri itu. Ya. Kok boy susah Pak? Ya sudah boy sekarang. Orang tua sekarang ini mindsetnya itu anaknya nanti ingin jadi pegawai negeri. Sudah sekarang tidak zamannya sekarang Iya, ini. untuk pensiun toh, Pak. Meskipun minatnya masih sangat Masih besar. banyak. Masihpun minatnya masih besar. Sangat besar. Tapi lek gak ono sing dadi pegawai negeri terus apa sing anu gitu. Tapi Robot, tetap robot. ada. Kan generasi for apa itu? 4.0. 4.0. Aduh, gimana Sebentar itu? lagi sudah 5.0. Nah, dari 3 dasar itu yang pertama adalah karakter, Ya. nanti saya bagi 2, kemudian kompetensi, kemudian literasi. Itu harus disiapkan mulai sekarang ini Betul. dari semua lembaga institusi pendidikan. Nah, kebanggaan kita ini ada yaitu ruang-ruang untuk menyiapkan di ruang-ruang keluarga dan ruang-ruang kelas. Bagaimanapun pendidikan di institusi lembaga itu tidak bisa suruh mentuntaskan, mengantarkan anak-anak. Tapi kalau tidak didukung dari ruang-ruang keluarga, Ya. lingkungan dan seterusnya, Ya, itu kerjasama ya. harus Nah, itu kerjasama. yang sebenarnya dalam konsepnya Bapak Pendidikan Indonesia, Ya. Ki Hajar Dewantara itu sudah dicanangkan sejak itu ada konsep yang namanya tripusat pendidikan. Jadi tripusat pendidikan yang pertama itu keluarga, yang kedua itu sekolah, yang ketiga adalah lingkungan. Ya. Jadi 3 pusat pendidikan ini tidak boleh berdiri sendiri. Ya. Keluarga harus support terkait dengan kebutuhan apa yang jadi sekolah. Sekolah juga demikian juga harus bisa menciptakan lingkungan yang bagus. Ya. Ini Ki Hajar Dewantara sudah memesankan itu kepada kita Ya, semuanya. itu ada idealisnya Idealnya. seperti itu. Idealis seperti itu. Pak, Ya, tapi ya. Ketika zaman dulu yang Ya. namanya ibu itu di rumah loh Pak. Yes, Nyun betul. sewu, ya kan? Ya. Dulu ada sekolah kepandaian putri. Betul. Yang namanya wanita itu bisa mengerjakan antara masak dan Ya. itu harus perfect sempurna. Ya, ya. Ngerti gizinya keluarga. Betul. Iya kan? Bisa menjahit. Betul. Dan apa yang terjadi ketika ibu itu ikut bekerja di luar rumah? Ya. Anak-anak Ya, tidak ya. lahir dalam suatu keluarga yang ideal itu tadi. Betul. Kalau saya lihat seperti itu deh Pak. Ya, ya makanya Piye iki Pak? Iya. Mau menarik perempuan lagi untuk gak boys deh di rumah ya tangga ini itu makanya gak boys hari ini. sebagai tantangan menurut saya hari ini. Kenapa saya bilang tantangan? Satu sisi kita juga nggak bisa serta merta melarang para ibu-ibu atau istri Bekerja di untuk luar. tidak bekerja hari Ya, ini ya. dengan berbagai macam pertimbangan. Tapi terserah itu menjadi pilihan ya. Maksud saya adalah bahwa dia mau menjadi perempuan karir, mau bekerja atau tidak, itu saya pikir menjadi pilihan. Pilihan ya. Ya, meskipun menjadi pilihan, tetap kita harus memberikan penghargaan yang luar biasa Ya. bagi seorang ibu yang ya sebenarnya si bapak juga sama ya, punya tanggung jawab besar terkait dengan pendidikan di keluarga. Betul. Itu menjadi penting. Sehingga contoh sederhana. Contohnya nanti dulu Pak. Oke, saya baik. saya putus dulu ya. Yes, ya. Baik, ini akan panjang Oke. soalnya pendidikan di dalam keluarga karena tadi yang utama Ya. Pak, kita benahi dulu deh keluarga kita dulu Betul, ya. ya. Seperti itu. Ya. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan ketemu yang setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV, jangan lupa Anda bisa mendapatkan dupa Dupalo yang beraroma harum di Dhamma TV. Dan silakan menelpon di tempat di bawah ini. Abunya dingin, juga organik, berbahan dasar organik, tepat sekali untuk peribadatan ataupun sebagai aromaterapi di ruangan-ruangan keluarga kita. Baik, dan sebagian dari keuntungannya akan dipergunakan untuk giat-giat sosial di Dhamma TV. Baik, ini tadi Pak Sutomo terpotong sebentar, ada baik. apa tadi Pak? Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ya, ini tadi keluarga yang nomor 1 Pak ya. Sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan. Lingkungan ini juga ya sangat pengaruh. Tadi Pak yang keluarga yang kita bahas tadi, Ya. perempuan tuh merasa nggak afdol gitu kalau jadi ibu rumah tangga, padahal Ya. itu kan menurut saya saya sudah mengalami dua-duanya Pak. Jadi Betul. beratnya
tanggung jawab itu ternyata mereka menghindari jadi ibu rumah tangga, enak di kantor gak mikir ngono, kayak pembantu aja. Gampang mencari uang daripada ngurusi tugas domestik ya. Ribet ya menjadi manajer di sebuah rumah tangga itu nggak gampang gitu loh Pak. Betul. Gimana Pak? Dari mana kita mau tadi kan bilang pilihan ya? Ya. Perempuan yang maunya yang gampang ya aku tak milih kerjaan di kantor. Ya. Gitu. Oke. Baik, maka dari itu dalam konsep Tripusat Pendidikan yang pertama adalah keluarga. Saya pikir keluarga hari ini harus memiliki kesadaran baru bahwa berkeluarga itu tidak hanya sekedar dia harus punya generasi, tapi harus punya tantangan bahwa generasi ini harus berkualitas. Betul sekali. Nah, salah satu cara generasi ini berkualitas adalah harus ada komitmen antara orang tua, artinya orang tua bapak dan ibunya soal edukasi anaknya. Betul. Mau tidak mau hari ini misalkan ibunya juga milih menjadi perempuan karir, tapi tidak boleh dia atau ibunya atau mungkin bapaknya serta-merta memberikan tanggung jawab proses edukasi, memberikan nilai dari keluarga ini dilimpahkan kepada lembaga lain. Nah, saya pikir harus menjadi komitmen bersama menurut saya bahwa keluarga harus disadari ini sebagai pusat pendidikan yang pertama. Penting ya, prioritas. Pentingnya keluarga. Baru masuk yang kedua adalah ditopang oleh lembaga pendidikan yang memang tidak menjangkau aspek knowledge, aspek skill dari keluarga tadi, itu bisa ditopang oleh lembaga pendidikan. Yang mana lembaga pendidikan itu tentu dia nanti akan terus mengasah dan mengembangkan potensi yang ada di anak didik itu. Dengan termasuk di dalamnya adalah melatih dia bersosialisasi di sekolah. Itu yang kedua. Jadi pusat yang ketiga yang tidak boleh terlupakan adalah lingkungan. Kenapa lingkungan menjadi penting? Ini yang harus menjadi tanggung jawab semua, saya pikir. Kesadaran semua itu baik negara maupun institusi-institusi yang lain harus ikut bertanggung jawab. Contoh sederhana misalkan, hari ini banyak fasilitas umum yang niatnya pemerintah itu diberikan kesempatan kepada publik untuk mengakses, misalkan ada free wifi. Itu sangat positif. Tapi ini bisa dimanfaatkan ketika kita tidak memberikan edukasi yang positif kepada orang tua, kepada sekolah, bagaimana cara memanfaatkan zona atau area yang free wifi. Nah, ini harus ada kerjasama yang utuh antara orang tua, sekolah, negara yang memberikan fasilitas dengan berbagai macam keterbatasannya. Saya pikir ini harus dilakukan. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, yang tidak boleh kalah pentingnya adalah lembaga-lembaga pendidikan itu harus menyiapkan karakter, menyiapkan skill, kompetensi yang dimiliki oleh anak didik hari ini untuk masa yang akan datang. Jadi lembaga pendidikan itu bukan mencetak atau mendidik anak untuk hari ini, tapi dicetak hari ini, dibentuk hari ini untuk apa? Untuk dipersiapkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Nah, konsepnya sederhana sebenarnya dalam konsep kalau ngomong Indonesia cerdas itu, saya sudah sangat sepakat bahwa kecerdasan itu setidak-tidaknya atau yang sering kali kita sebut ada 3 kecerdasan ya. Intelligence question, yang kedua emotional question, yang ketiga adalah spiritual question. Ketika intelektual dibangun, didorong, dikuatkan, ketika emotional question juga didorong, dikuatkan, spiritualitas question didorong, dikuatkan, ini akan menjadi satu kesatuan pribadi yang utuh menurut saya. Kenapa yang utuh? Kalau pribadi ini sudah utuh melekat dalam dirinya, maka dia akan siap menghadapi tantangan apapun di masa yang akan datang. Ini yang menjadi penting, sehingga lembaga pendidikan khususnya mungkin Uni Ramalang ini sudah mempersiapkan itu semua. Kita punya namanya prakarsa rumah Ibu. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu spiritualitas. Yang kedua adalah social enterprise, dan yang ketiga green technology. Wah, ini kalau dikupas lagi sebenarnya menyiapkan Indonesia ke depan. Ini ya setidak-tidaknya 3 aspek ini yang harus kita bangun. Kalau ini bisa dibangun, bisa utuh dalam pemahamannya, maka saya yakin Indonesia cerdas itu bukan hanya slogan, tapi itu akan kita wujudkan. Gitu. Baik. Pak Gosali, berapa lama kita bisa menyatukan antara 3 kecerdasan itu? Menurut pengalaman Bapak loh ya, kita dulu sangat terkenal dengan arek itu kudu pinter, IQ-nya dhuwur. Saya ingat banget tuh ada tes IQ dulu Pak, ya kan?
Tapi setelah berjalannya waktu Pak, saya kok merasa bahwa kecerdasan spiritual itu harus dibangun dulu deh. Apakah saya salah apa enggak? Soalnya kalau perkara kecerdasan intelektual anak-anak saiki kudu cerdas. Nah, kalau emosionalnya mungkin gaul ya. Tapi gaulnya mereka sekarang udah gak kayak kita nih. Bisa chatting di seluruh dunia, jedues langsung. Nah, mungkin ada gimana Pak? Apakah ini butuh waktu? Apakah kecepatan dari era milenium atau era bagaimana sih cara mematangkan anak-anak ini, mendewasakan? Semuanya kan menuju ke arah kedewasaan. Gimana Pak? Apa bisa diinstan juga atau gimana Pak? Atau ada proses juga kira-kira? Ya, ini memang dilematis ya. Bicara masalah kecerdasan spiritual itu tadi, itu memang harus berangkat dari keluarga, pendidikan keluarga. Ya dilematisnya kan gini, sekarang ini tuntutan keluarga memang. Antara bapak dan ibu, masalah ekonomi. Sehingga kadang-kadang tugas bapak itu sebetulnya adalah mencari pekerjaan untuk mencukupi itu kebutuhan keluarga. Tapi sekarang ini kan enggak. Nah, itu. Sehingga ada yang diabaikan masalah pendidikan anak. Padahal itu vital banget ya. Ngapain lu kawin? Jadi materi yang rupanya yang dicari dulu. Materi dulu. Harusnya ya. Kemudian sampai dampaknya anak ini kurang kasih sayang dan sebagainya. Terjadilah kenakalan remaja, narkoba dan sebagainya. Ini dampak. Ini dampak dari keluarga sebetulnya. Ini spiritualnya. Oleh sebab itu pesannya Nabi Muhammad ini sebagai orang Islam dalam sebuah hadis yang artinya begini. Satu-satunya warisan dari bapak dan ibu, orang tua kepada anaknya min adzabin hasanin, yaitu tata krama yang baik. Ini. Bagaimana kita akan berikan contoh utamanya ibu yang sangat harus dekat sama anak. Kalau ibu itu tidak sering di rumah, tidak pernah ketemu dengan anak. Ini landasan pertama. Betul. Kalau landasan pertama ini sudah tidak bagus, disekolahkan ke jenjang berikutnya, ya sulit. Kadang-kadang orang tua nyalahkan pendidikan, lembaga pendidikan, padahal di keluarga ini. Sumbernya dari keluarga ini. Oleh sebab itu silahkan. Siapa sih orang ini sekarang ini gender katanya? Kalau kita gender Pak sekarang ini perempuan laki-laki sama saja, ya tidak sama. Tidak dong. Ya sama. Saya dengan Bu Zadana tidak sama. Beda Pak. Tanggung jawabnya beda Pak. Tanggung jawabnya tidak sama. Iya gitu. Itu yang harus dibenahi dulu mindset itu. Setara di aspek apanya. Sekarang cari duit di online juga bisa kok Pak. Sekarang sebenarnya mempermudah kok untuk itu. Kewajiban ibu yang pertama itu sebetulnya menurut ajaran agama Islam itu adalah yang pertama adalah merawat suami pada suami. Yang kedua itu mendidik anak. Cuma dua itu sebetulnya. Iya, tapi apa itu? Apa itu Pak? Jadi ibu tidak boleh sebetulnya sampai keluar ya dari pagi sampai pulang sore gitu. Sampai suami gimana? Suami kadang-kadang mencari makan di luar, anaknya juga begitu. Nggak ada doa keberkahan buat ketika masak buat anak. Kalau saya tuh, ya kan ya Pak doa bersama, makan bersama. Maka pondasinya adalah dalam keluarga. Betul apa yang disebut pusat pendidikan. Yang pertama itu tentang keluarga. Ya harus dibenahi ya Pak ya. Baik, pembicaraan kita ini akan terpotong Pak karena waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin suatu saat kita akan ketemu lagi dan ngobrolkan tentang ini. Tapi mungkin bisa didapat kesimpulan bagaimana sih sebenarnya membangun generasi untuk Indonesia yang lebih cerdas. Monggo Pak Sutomo dulu. Baik, terima kasih pemirsa Daman TV yang saya banggakan bahwa menyiapkan Indonesia cerdas itu sederhananya adalah memang harus ada kerjasama semua pihak. Artinya semua pihak, baik negara, masyarakat, maupun lembaga-lembaga pendidikan yang melekat di dalamnya. Sehingga satu kesatuan inilah sebenarnya nanti akan bisa mewujudkan Indonesia ke depan menjadi cerdas. Nah, salah satu indikator penting menurut saya kesimpulan kecerdasan itu, kalau kita memilah 3 kecerdasan tadi bagaimana lembaga pendidikan itu mau mensinergikan 3 ranah aspek IQ, emosional maupun aspek spiritual itu menjadi bagian atau menjadi proses yang bersama dalam proses pendidikan. Kalau itu bisa dilakukan di semua lembaga pendidikan, insya Allah bukan hal yang tidak mungkin bahwa Indonesia akan cerdas.
Ya, baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Monggo Pak Ghazali. Terima kasih. Jadi bicara masalah semangat berbangsa bernegara, itu tadi saya sampaikan bahwa kuncinya adalah cinta tanah air Indonesia. Ya. Hubul waton minal iman. Oleh sebab itu, cinta tanah air Indonesia bagi saya pribadi itu tidak sunnah, tapi wajib. Wajib ya. Ya. Wajib ini. Benar. Dan cinta tanah Indonesia ini wajib. Nah, untuk menuju Indonesia cerdas, ini masalah pendidikan, ada 3 hal yang perlu dipersiapkan ke depan. Yang pertama adalah karakter, pendidikan karakter atau akhlak. Yang kedua kompetensi, yang ketiga adalah literasi. Baik, luar biasa. Sehingga kalau ini dilakukan, insya Allah kita akan menyiapkan generasi yang hebat yang akan datang. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ghazali, matur nuwun Pak Sutomo. Sami-sami. Baik, pemirsa Dharma TV, sungguh menjadi jelas bahwa apa sebenarnya tujuan kita ke depan untuk menjadikan bangsa ini yang mempunyai masyarakat yang cerdas tentunya ya, tidak mudah diadu domba, diombang-ambingkan oleh berbagai hoax gitu ya, karena ya mereka juga nggak punya pegangan sih sebenarnya gitu kan, tapi itu tadi pegangan-pegangan yang diberikan itu sangat penting, terutama yang saya tangkap adalah keluarga dan bagaimana sebenarnya peran wanita, saya sebagai perempuan juga yang juga merasakan bagaimana bekerja dan ketika berada di rumah ternyata ibu-ibu tolong deh perhatikan benar yang namanya keluarga dan saya rasa di dalam tujuan perkawinan itu bukan sekedar mau seks ya kan nggak segitunya, nggak kayak binatang gitu loh ya, tapi melahirkan anak bangsa atau generasi yang berkualitas untuk kecerdasan ini tadi loh. Jadi itu harus benar-benar dipegang oleh orang tua loh sepenuhnya loh kalau menurut saya. Ini kita ini kadang-kadang nyun sewu ya Pak ya, karena sibuk itu terus kita titipkan entah di pesantren, entah kita pikir dengan dia dikawal dengan agama semuanya akan baik-baik saja. Tapi kasih sayang itu tadi Pak, cinta itu tadi kan. Cinta dari orang tua itu kan harus harus tulus itu dari kasih ibu itu harus, mereka harus benar-benar tersentuh dengan itu ya. Saya rasa ibu sangat penting banget ya Pak. Jadi Bapak Ibu dan pemirsa, keluarga adalah hal yang utama dan perlu kita benahi lagi dari mindset dan cara berpikir bagi penjenengan semua yang ingin menikah, hal itu harus dibicarakan dengan sangat-sangat serius. Itu yang harus pesan-pesan dari kami ini tadi semua. Baik, saya Sapna Dewi. Kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sapna Dewi, peserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan tentunya mohon maaf jika ada salah.